Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat tutur legenda. Semoga hari ini hati kita dilembutkan oleh kasih sayang, sebagaimana kisah yang akan kita simak kali ini. Sebuah kisah yang mungkin akan membuat air mata Anda menetes, mengingatkan kita bahwa di balik sosok yang lemah dan papa, kadang tersimpan kemuliaan yang mampu menggetarkan langit. Malam itu, langit kota Riau tampak murung, seolah menahan beban berat yang tak terucapkan. Awan hitam bergulung pekat, menutupi rembulan yang malu-malu mengintip nasib manusia di bawah sana. Di sebuah sudut jalan yang mulai sepi, suara roda gerobak berdecit memecah keheningan. Krit, krit. Suara itu terdengar begitu menyayat hati, seirama dengan langkah kaki yang tertatih-tatih. Itu adalah gerobak siomay milik Abah Dorman. Di usianya yang sudah menginjak kepala 7, seharusnya ia menghabiskan masa tua dengan menimang cucu atau beristirahat di beranda rumah. Namun takdir berkata lain, garis nasib memaksanya tetap bertarung di jalanan aspal yang keras, menjadi subjek lemah di tengah kejamnya roda ekonomi. Tubuhnya yang kurus kering hanya berbalut kaos oblong lusuh yang sudah tak jelas warnanya, dengan celana kain yang kedodoran. Tulang-tulang rusuknya seakan ingin menembus kulit yang keriput, menjadi saksi bisu betapa jarangnya asupan gizi yang layak masuk ke dalam tubuh rentan itu. Siomay, siomay hangat. Suara Abah Dorman terdengar parau, kalah nyaring oleh deru angin malam yang lulai membawa hawa dingin menusuk tulang. Sudah sejak pukul 4 sore tadi Abah Dorman berkeliling, menyusuri gang-gang sempit hingga jalan protokol. Namun panci kukusannya masih terasa berat, isinya masih hampir penuh. Hari ini sepi sekali. Mungkin karena tanggal tua, atau mungkin karena orang-orang lebih memilih makanan kekinian yang dijajakan di ruko-ruko terang ber-AC, bukan siomay kampung buatan orang tua yang gerobaknya pun sudah reot dimakan rayap. Rasa miskin. Langkah Abah Dorman terhenti di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Nafasnya memburu, terdengar ngik-ngik halus dari dadanya. Asmanya sedikit kambuh karena udara dingin. Ia menyeka keringat dingin di dahi dengan handuk kecil yang tersampir di leher. Handuk yang baunya apek bercampur aroma bumbu kacang. Ia meraba saku celananya. Kosong. Hanya ada uang recehan Rp2.000, hasil penjualan satu porsi siomay tadi sore pada seorang anak kecil. Itu pun ia berikan diskon karena uang anak itu kurang. Ya Allah, Gusti. Gumam Abah Dorman lirih. Matanya menatap nanar ke arah jalanan yang lengang. Kalau tidak habis, modal buat besok bagaimana? Mana beras di rumah sudah habis. Perutnya berbunyi nyaring. Kerucuk. Rasa lapar itu perih, melilit lambung yang seharian hanya diisi air putih. Tapi Abah Dorman sudah biasa menahan lapar. Baginya rasa lapar adalah kawan lama yang setia menemani di hari-hari sepi. Yang ia takutkan bukan laparnya sendiri, melainkan wajah istrinya, Mak Ijah, yang terbaring lumpuh di rumah kontrakan sempit mereka. Jika ia pulang tanpa uang, Mak Ijah tidak bisa minum obat warung pereda nyeri. Bayangan wajah istrinya yang menahan sakit membuat hati Abah Dorman teriris. Ini adalah bentuk eskalasi penderitaan yang nyata, miskin dan memiliki tanggungan sakit. Tiba-tiba, rintik hujan mulai turun. Awalnya perlahan, lalu semakin deras. Tes, tes, biur. Langit seakan menumpahkan tangisnya sekaligus. Abah Dorman panik. Ia segera mendorong gerobaknya menuju emperan toko terdekat untuk berteduh. Tenaganya yang sisa-sisa dipaksa bekerja ekstra. Roda gerobak sempat tersangkut di lubang jalan, membuatnya hampir terjungkal. Aduh, pekiknya tertahan saat kakinya terkilir. Dengan napas tersengal, ia berhasil memarkir gerobak di tempat yang agak kering, meski cipratan air hujan tetap membasahi ujung celananya. Ia duduk bersila di lantai emperan yang dingin, memeluk lututnya untuk menghalau beku. Di tengah suara hujan yang menderu, Abah Dorman merasa menjadi manusia paling sepi di dunia. Namun di tengah kesendirian itu, telinganya menangkap suara lain. Suara yang lebih lirih dari rintik hujan, namun penuh dengan nada keputusasaan. Meong, meong. Suaranya lemah, serak, dan menyedihkan. Abah Dorman menajamkan pendengaran. Ia menoleh ke arah tumpukan kardus bekas di sudut gelap emperan itu. Di sana, di antara sampah plastik dan genangan air kotor, tampak seekor makhluk kecil sedang menggigil hebat. Itu adalah seekor kucing, tapi bukan kucing cantik berbulu lebat seperti yang sering dipelihara orang kaya. Ini adalah kucing kampung yang kondisinya sangat mengenaskan. Bulunya yang berwarna oranye kusam tampak basah kuyup dan menggumpal penuh lumpur.
Tubuhnya kurus, tulang punggungnya menonjol tajam. Yang paling memilukan, salah satu kaki belakangnya tampak bengkok aneh, patah atau cacat bawaan, membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Ia adalah objek lemah lain dalam cerita ini, cerminan dari diri Abah Dorman sendiri. Kucing itu menatap Abah Dorman. Matanya besar, berwarna kuning terang, namun sayu. Ada kotoran mata yang menumpuk di sudutnya. Hewan itu mencoba menyeret tubuhnya mendekat, mencari sedikit kehangatan. Namun kakinya yang pincang membuatnya kesulitan. Ia terjatuh lagi, lalu mengeong lirih, seolah meminta tolong namun sudah pasrah jika diusir. Ya Allah, Pus. Abah Dorman beringsut mendekat. Hatinya yang lembut, khas orang kecil yang tahu rasanya menderita, langsung tersentuh. Ia tidak merasa jijik meski kucing itu tampak kudisan di bagian telinga. Kamu kedinginan ya? Sama kayak Abah. Kucing itu berhenti bergerak saat tangan kasar Abah Dorman menyentuh kepalanya. Tangan itu penuh urat dan kapalan, tapi sentuhannya sehalus sutra. Si kucing mendengkur pelan. Purr, purr. Seolah bersyukur ada makhluk hidup yang sudi menyentuhnya. Kerucuk. Perut Abah Dorman berbunyi lagi, kali ini lebih keras. Ia menelan ludah. Tapi kemudian, ia melihat perut si kucing yang kempis. Hewan ini pasti lebih lapar darinya. Mungkin sudah berhari-hari ia tidak makan, apalagi dengan kondisi kaki pincang yang membuatnya kalah bersaing mencari makan di tong sampah. Sebuah dilema batin terjadi. Abah Dorman menatap panci kukusannya. Siomay di dalamnya adalah modal. Jika ia memakannya atau memberikannya, berarti modalnya berkurang. Tapi melihat makhluk ciptaan Tuhan yang menderita di depan mata, nurani Abah Dorman berontak. Rezeki sudah ada yang atur, Bah. Jangan takut. Bisik hati kecilnya. Keyakinan akan karma baik mulai bekerja di sini. Dengan tangan gemetar karena dingin dan lapar, Abah Dorman membuka tutup panci. Uap panas mengebul, membawa aroma ikan tenggiri yang menggugah selera. Ia mengambil piring plastik, lalu menciduk 5 butir siomay ukuran besar. Bukan sisa, tapi yang paling bagus. Ia bahkan menyiramnya dengan sedikit bumbu kacang yang encer, agar si kucing lebih mudah menelannya. Makanlah, Pus. Ini rezeki kamu hari ini, ucap Abah Dorman sambil menyodorkan piring itu ke lantai, tepat di depan hidung si kucing. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Kucing itu tidak langsung menyambar makanan itu dengan ganas layaknya hewan kelaparan. Ia menatap makanan itu, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke dalam mata Abah Dorman. Tatapan itu terasa berbeda. Bukan tatapan hewan biasa. Ada kedalaman, ada kecerdasan, dan ada sorot misterius yang membuat bulu kuduk Abah Dorman sedikit meremang. Mata kuning itu seolah menembus jiwa Abah, membaca ketulusan dan penderitaan di sana. Kenapa, Pus? Gak doyan? Tanya Abah bingung. Kucing itu mengeong pendek, suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Lalu barulah ia mulai memakan siomay itu. Ia makan dengan perlahan, tidak rakus, seolah sedang menikmati hidangan kerajaan. Abah Dorman tersenyum gitir sambil memegangi perutnya sendiri yang kosong. Ia hanya meminum air putih dari botol bekas yang dibawanya. Melihat kucing itu makan dengan lahap menjadi satu-satunya kenyang bagi jiwanya malam itu. Tanpa ia sadari, aksi sederhana sedekah ke kucing pincang ini sedang membuka gerbang takdir yang akan mengubah hidupnya dan bahkan menggemparkan seluruh desa. Hujan semakin deras, seolah alam sedang mencuci dosa-dosa manusia yang abai, menyisakan 2 makhluk, satu tua, satu pincang, yang saling berbagi kehangatan di sudut emperan yang gelap. Namun, Abah Dorman tak sadar bahwa kucing yang ia tolong bukanlah kucing sembarangan. Di balik tubuh ringkih dan kaki pincang itu, tersembunyi rahasia besar yang berkaitan dengan legenda penunggu wilayah tersebut. Saat si kucing selesai makan, ia tidak tidur. Ia justru duduk tegak, menjilati kaki depannya, lalu kembali menatap Abah Dorman tanpa berkedip. Di bawah kilatan petir yang menyambar sesekali, bayangan kucing itu di tembok terlihat aneh. Bayangannya tidak terlihat kecil seperti kucing, melainkan memanjang, besar, dan meliuk seperti seekor harimau. Atau mungkin sesuatu yang lebih purba. Abah Dorman mengucek matanya. Ah, mungkin aku terlalu lapar sampai halusinasi, pikirnya. Tapi sahabat tutur legenda, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada kebetulan. Pertemuan di tengah hujan badai ini adalah awal dari serangkaian peristiwa ganjil yang akan bikin geger. Malam semakin larut. Abah Dorman bersiap untuk tidur ayam di samping gerobaknya, menunggu hujan reda.
Namun, ia tidak tahu bahwa esok pagi, saat ia membuka mata, dunia tidak akan lagi sama. Apa yang akan terjadi pada Abah Dorman? Dan siapa sebenarnya sosok kucing pincang yang misterius itu? Cahaya matahari pagi yang malu-malu mulai menyusup di antara celah-celah gedung ruko, membangunkan kota Riau dari tidur lelapnya. Suara kokok ayam jantan dari kampung sebelah terdengar samar, bersahutan dengan deru mesin kendaraan yang mulai memadati jalan raya. Di emperan toko yang dingin itu, Abah Dorman menggeliat pelan. Tubuh rentanya terasa kaku luar biasa. Tidur beralaskan kardus tipis di atas lantai semen yang lembab memang bukan perkara mudah bagi tulang-tulang tua sepertinya. Alhamdulillah, masih diberi napas. Bisik Abah seraya mengusap wajahnya yang keriput. Ia mencoba bangkit, bersiap menghadapi rasa nyeri pinggang yang biasanya menyengat setiap pagi. Namun, ada yang aneh. Saat ia menegakkan punggung, rasa sakit itu hilang. Sama sekali tidak ada. Tubuhnya terasa ringan, segar, seolah-olah ia baru saja tidur di atas kasur busa yang empuk di hotel berbintang, bukan di emperan toko. Dadanya yang semalam sesak karena asma pun terasa lapang. Napasnya plong, tarikan udaranya panjang dan lega. Abah Dorman mengerjap-kerjapkan mata heran. Perasaan semalam badan Abah remuk redam. Gumamnya tak percaya. Pandangannya kemudian tertuju ke sudut tempat ia menaruh piring plastik semalam. Ingatannya langsung kembali pada si kucing oranye yang pincang dan penuh luka itu. Pus, Meng? Panggil Abah pelan, berharap makhluk kecil itu masih di sana. Nihil, kucing itu sudah lenyap. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas bulu rontok. Emperan itu bersih. Namun, saat mata Abah tertuju pada piring plastik bekas makan si kucing, jantungnya berdegup kencang. Piring itu bersih, licin seolah baru dicuci. Dan tepat di tengah piring itu, tergeletak sebuah benda yang berkilauan ditimpa sinar matahari pagi. Bukan kotoran, bukan tulang ikan. Itu adalah selembar daun, tapi bukan daun sembarangan. Daun itu berwarna hijau tua pekat dengan urat-urat yang tampak seperti benang emas tipis. Dan di atas daun itu tergeletak sebuah koin logam. Koin itu terlihat tua, warnanya kuning kemerahan seperti tembaga campur emas dengan ukiran huruf-huruf kuno yang tidak Abah kenal. Ukirannya bergambar seekor hewan yang meliuk gagah. Abah Dorman memungut koin itu dengan tangan gemetar. Terasa hangat. Bukan hangat karena suhu udara, tapi hangat yang menjalar dari telapak tangan hingga ke dada, memberikan sensasi tenang yang aneh. Uang apa ini? Apa punya orang jatuh? Batin Abah. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi jalanan masih sepi. Tidak mungkin ada orang kaya yang iseng menaruh uang antik di piring bekas makan kucing di emperan toko jam segini. Yang lebih ajaib lagi adalah aromanya. Dari piring dan koin itu tercium wangi yang sangat harum. Bukan bau amis ikan tenggiri sisa siomay, melainkan wangi bunga melati bercampur kantil dan aroma tanah basah pegunungan. Wanginya begitu kuat, sampai-sampai bau apek selokan di dekat situ langsung kalah. Wangi ini menusuk hidung, membuat siapa saja yang menghirupnya merasa damai sekaligus merinding. Ini adalah unsur mistis yang kita tanamkan untuk memberi sinyal kepada penonton bahwa ini bukan rezeki biasa. Abah Dorman membungkus koin itu dengan tisu lecek, lalu memasukkannya ke dalam saku baju kokonya yang lusuh. Mungkin ini mainan anak-anak yang ketinggalan. Nanti kalau ketemu yang punya, Abah balikin, pikirnya polos. Ia pun bergegas membereskan gerobaknya. Hari ini ia harus kembali berjuang. Modal tersisa sedikit dan ia harus memutar otak agar bisa membawa pulang uang untuk Mak Ijah. Dengan mengucap bismillah, Abah Dorman mulai mendorong gerobak siomainya. Krit, krit, roda berputar. Tapi kali ini, gerobak yang biasanya terasa seberat dosa masa lalu itu meluncur dengan ringan. Enteng sekali, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang ikut mendorong dari belakang. Abah Dorman sampai terheran-heran. Ia menoleh ke belakang, kosong. Hanya angin pagi yang berhembus, menggoyangkan dedaunan pohon angsana di pinggir jalan. Keanehan berlanjut saat Abah mulai membuka panci kukusannya untuk memanaskan sisa siomay semalam. Niatnya mau dijual murah saja buat sarapan tukang becak. Begitu tutup panci dibuka, wush, uap tebal membumbung tinggi. Aromanya... Ya Allah, aromanya bukan seperti siomay basi atau siomay sisa. Aroma yang keluar sungguh menggugah selera, jauh lebih sedap dari biasanya. Wangi ikan tenggiri segar bercampur bumbu rahasia yang entah dari mana datangnya. Baunya begitu lezat sampai-sampai perut Abah sendiri berbunyi nyaring, padahal ia yang membuatnya. Aroma itu menyebar cepat, terbawa angin, menggelitik hidung siapa saja yang berada dalam radius 100 meter.
Baru saja Abah Dorman mangkal di pertigaan dekat pasar, tempat yang biasanya sepi pembeli karena kalah saing dengan gerobak franchise modern. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya dengan pakaian necis turun dari mobil mewah. Mobil itu mengerem mendadak, seolah terhipnotis oleh aroma yang melayang di udara. "Pak, itu siomay ya?" tanya wanita itu setengah berteriak. Matanya membelalak, hidungnya kembang kempis menghirup udara. Iya Bu, tapi ini siomay sisa semalam, belum bikin yang Abah Dorman mencoba jujur, tak ingin menipu pembeli. "Saya nggak peduli, baunya enak banget. Saya mau borong 5 porsi, makan sini 1, bungkus 4. Potong wanita itu cepat. Ia langsung duduk di bangku plastik reyot milik Abah tanpa rasa jijik. Abah Dorman bengong. 5 porsi, pagi-pagi buta begini. Biasanya laku 5 porsi itu butuh waktu seharian keliling kampung sampai betis bengkak. Dengan tangan gemetar saking gugupnya, Abah meracik siomay. Saat ia memotong siomay dengan sendok, teksturnya terasa kenyal sempurna, tidak lembek dan tidak keras. Bumbu kacangnya pun terlihat lebih kental dan berminyak, padahal ia tidak menambahkan apa-apa. Wanita itu menyuap potongan pertama, matanya terpejam. Gila, enak banget Pak. Ini siomay paling enak yang pernah saya makan seumur hidup. Bumbunya itu loh, ada rasa apa ya? Kayak rempah mahal. Abah hanya bisa tersenyum bingung. Alhamdulillah kalau ibu suka. Belum selesai wanita itu makan, 2 orang tukang ojek pangkalan mendekat. "Wih, bau apaan nih sedep bener Bah? Tumben amat baunya nyampe ke pangkalan." "Siomay Jang, mau nyoba?" tawar Abah. Boleh deh, 1 porsi dulu. Tak butuh waktu lama, keajaiban viral lokal mulai terjadi. Orang-orang yang lewat, anak sekolah, ibu-ibu belanja sayur, sampai pegawai kantoran, semua menoleh. Kepala mereka berputar otomatis mencari sumber wangi memikat itu. Gerobak butut Abah Dorman yang biasanya dilewati begitu saja seperti benda mati, kini mendadak jadi magnet. Dalam hitungan menit, antrean mulai mengular. "Sabar ya, sabar, Abah kerjanya pelan," ucap Abah Dorman kewalahan. Keringat bercucuran, tapi hatinya berbunga-bunga. Di tengah kesibukan itu, Abah tidak menyadari sepasang mata dengki yang mengawasi dari seberang jalan. Di sana duduk seorang pria bertubuh tambun dengan kalung emas imitasi melingkar di leher berlipatnya. Itu adalah Bang Jago, preman pasar sekaligus pemilik kedai bakso besar di ruko seberang. Kedainya yang biasanya ramai pagi ini mendadak sepi melompong. Pelanggannya lari semua ke gerobak butut Abah Dorman. "Kurang ajar si tua bangka itu," gerutu Bang Jago sambil membuang puntung rokoknya dengan kasar. "Pakai pesugihan apa dia? Kemarin-kemarin sepi kayak kuburan, sekarang ramai kayak pasar malam." Bang Jago berdiri, menepuk perut buncitnya. Wajahnya merah padam menahan amarah. Sifat iri dengki ini adalah bumbu wajib dalam sinetron atau cerita rakyat Indonesia untuk memancing emosi indignation, kemarahan penonton. Ia memanggil 2 anak buahnya, si kurus dan si botak, yang sedang asyik main kartu remi. "Heh, kalian lihat itu. Si Dorman berani-beraninya mutus rezeki kita. Bubarin, kalau perlu, balik itu gerobaknya," perintah Bang Jago sadis. 2 preman itu mengangguk, menyeringai jahat. Mereka berjalan membelah kerumunan pembeli yang sedang antre dengan tertib. Minggir lu semua, bubar, bentak si botak sambil mendorong seorang ibu yang sedang menggendong anak. Ibu itu hampir terjatuh, membuat suasana menjadi tegang. Abah Dorman yang sedang menuang kecap langsung terhenti. Wajahnya pucat pasi melihat 3 sosok menyeramkan itu mendekat. Trauma masa lalu sebagai orang kecil yang selalu diinjak-injak kembali menghantui. "Ada apa, Den? Abah salah apa?" tanya Abah Dorman dengan suara bergetar. Bang Jago meludah tepat di depan roda gerobak Abah. "Cuy, pakai nanya lagi lu, tua bangka. Lu pakai dukun mana, hah? Dagangan lu bau menyan. Pasti lu pakai pelaris setan biar dagangan gue sepi." Tuduhnya sembarangan. Para pembeli mulai kasakusuk. Ada yang takut, tapi ada juga yang membela. Bang, jangan fitnah. Ini siomay emang enak, bukan pakai setan," celetuk wanita kaya tadi. "Diem loh, nenek lampir," bentak Bang Jago, membuat nyali wanita itu siut. Bang Jago mendekatkan wajahnya yang berminyak ke wajah Abah Dorman. Bau alkohol murahan tercium menyengat. "Dengar ya Dorman, gue kasih waktu 5 menit buat lo angkat kaki dari sini. Kalau enggak, gue jadiin perkedel ini gerobak lo." Tangan Bang Jago terangkat, siap menampar pipi keriput Abah Dorman. Abah memejamkan mata, pasrah. Bibirnya komat kamit menyebut asma Allah. Ia tak punya tenaga untuk melawan. Ia hanya orang tua miskin. Namun detik itu juga, keanehan kedua terjadi. Saat tangan kekar Bang Jago melayang di udara, tiba-tiba terdengar suara geraman rendah.
Grrr. Suaranya bukan berasal dari mulut manusia. Suara itu terdengar sangat dekat, sangat dalam, dan bergetar hingga ke ulu hati. Getarannya terasa di aspal, merambat naik ke kaki orang-orang yang berdiri di situ. Suasana mendadak hening. Burung-burung gereja yang bertengger di kabel listrik terbang berhamburan seolah ketakutan. Bang Jago terpaku. Tangannya berhenti di udara, tak jadi memukul. Bulu kuduknya berdiri tegak. Ia celingukan. Suara apa itu? Di bawah gerobak siomay Abah Dorman, bayangan hitam yang tercipta dari sinar matahari pagi tampak bergerak sendiri. Bayangan itu bukan bayangan roda atau kaki meja, melainkan bayangan yang membentuk siluet seekor kucing besar yang sedang berjongkok, siap menerkam. Ekornya meliuk pelan, matanya seolah menyala dari kegelapan aspal. Abah Dorman membuka mata pelan-pelan. Ia melihat wajah Bang Jago yang tadinya merah padam kini berubah pucat seperti mayat. Apa yang dilihat preman itu? Dan apakah suara geraman misterius itu adalah pertanda bahwa sang penjaga sudah mulai menunaikan tugasnya? Kejadian ini baru permulaan dari geger besar yang akan melanda desa tersebut. Abah Dorman belum tahu bahwa sedekah siomaynya semalam telah membangunkan kekuatan purba yang selama ini tertidur di tanah Riau. Silakan, Neng, Mas, Ibu, siomaynya, ucap Abah kembali melayani pembeli, berusaha tersenyum meski tangannya masih sedikit gemetar. Keajaiban hari itu belum berakhir, justru baru dimulai. Insiden dengan preman tadi malah membuat orang-orang semakin penasaran. Berita tentang tukang siomay yang dilindungi penunggu menyebar dari mulut ke mulut, bahkan masuk ke grup-grup WhatsApp warga setempat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, panci kukusan Abah Dorman yang besar itu licin tandas, habis tak bersisa. Bahkan bumbu kacangnya pun dikorek bersih oleh pembeli terakhir. Abah Dorman menatap pancinya yang kosong dengan mata berkaca-kaca. Seumur hidup berjualan, belum pernah ia pulang secepat ini dengan dagangan yang ludes. Biasanya, ia baru bisa pulang setelah Isya, itu pun sering membawa sisa. Sekarang, matahari bahkan belum tepat di atas kepala. Dengan tangan gemetar karena haru, Abah menghitung uang di laci gerobaknya. Lembaran merah, biru, dan hijau menumpuk kusut. 1 juta, 2 juta, 2.500.000. Abah menutup mulutnya, menahan isak tangis agar tidak pecah di pinggir jalan. 2,5 juta. Ini penghasilan kotor yang biasanya ia kumpulkan dalam waktu sebulan penuh, itu pun kalau laku. Hari ini, ia mendapatkannya hanya dalam beberapa jam. Mak, kita bisa beli obat, Mak. Kita bisa beli beras yang pulen, batin Abah. Wajah istrinya yang pucat terbayang di pelupuk mata. Tanpa membuang waktu, Abah Dorman membereskan lapak. Ia mendorong gerobaknya pulang dengan langkah ringan, seolah beban hidup yang selama ini menghimpit pundaknya telah diangkat oleh tangan-tangan gaib. Di perjalanan, ia mampir ke apotik untuk membeli obat paten resep dokter yang selama ini tak terbeli, lalu mampir ke warung makan Padang untuk membungkus rendang daging, makanan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menyentuh lidah mereka. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan petak yang pengap dan lembab, Mak Ijah terbaring lemah di atas kasur tipis. Nafasnya terdengar berat. Langit-langit kamar yang bocor menyisakan noda-noda air kecoklatan yang membentuk peta kesedihan. Kang Dorman kok belum pulang ya? Perasaan ibu nggak enak, gumamnya pelan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Assalamualaikum, Mak, Mak. Suara Abah Dorman terdengar riang, berbeda dari biasanya yang lesu. Mak Ija berusaha menoleh. Ia melihat suaminya masuk dengan wajah berseri-seri, membawa kantong plastik putih dan aroma rendang yang menyengat. Waalaikumsalam, Kang. Tumben pulang cepat. Sakit? Tanya Mak Ijah cemas. Abah Dorman duduk di tepi kasur, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Enggak, Mak. Justru Abah sehat walafiat. Lihat ini, Mak. Abah mengeluarkan uang hasil dagangannya dan menaruhnya di samping bantal Mak Ijah. Mata wanita tua itu membelalak. Ya Allah, Kang, ini uang silapa. Akang nggak nyuri kan? Astagfirullah, Mak. Ini rezeki halal. Dagangan Abah ludes, diborong orang. Abah menceritakan kejadian hari itu dengan berapi-api, mulai dari kucing pintang semalam, koin aneh, hingga kejadian dengan Bang Jago. Namun ia menyembunyikan bagian tentang penampakan harimau agar istrinya tidak takut. Saat Abah menyebut soal koin dan menunjukkannya, Mak Ijah terdiam.
Ia mengambil koin kuno itu dengan tangan gemetar. Mak Ijah adalah keturunan asli orang Riau pedalaman. Nenek moyangnya dulu dekat dengan hal-hal spiritual. Kang, suara Mak Ijah bergetar. Ini bukan koin sembarangan. Ini uang datuk. Dulu kakek pernah cerita, kalau ada orang jujur yang tulus menolong anak rimba yang sedang terluka, dia akan diberi tanda mata seperti ini. Anak rimba? Maksudnya harimau? Tanya Abah bulu kuduknya meremang. Mak Ijah mengangguk pelan, matanya menerawang. Kucing yang Akang tolong itu mungkin bukan kucing biasa. Dia sedang menguji kita, Kang. Jaga koin ini baik-baik. Jangan dijual, jangan dipamerkan. Ini amanah. Suasana kamar yang sempit itu mendadak terasa hening dan sakral. Ada rasa syukur yang membuncah, namun juga ada rasa segan yang mendalam. Mereka sadar, mereka sedang bersinggungan dengan kekuatan yang jauh di luar nalar manusia. Di tempat lain, di sebuah gudang tua di belakang pasar yang dijadikan markas, suasana justru memanas. Bang Jago duduk di kursi kayu, menenggak botol minuman keras dengan kasar. Wajahnya masih pucat, tapi kini bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Harga dirinya hancur. Preman yang ditakuti satu pasar lari berbirit-birit hanya karena gerobak siomay tua. Sialan, sialan. Bang Jago membanting botol ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Bos, tadi itu beneran suara harimau, bos? Tanya si kurus hati-hati. Diam lu, bentak Bang Jago. Itu cuma trik si Dorman. Dia pasti pakai sound system atau apalah. Dia mau main dukun sama gue. Oke, gue ladenin. Bang Jago merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah ponsel retak. Ia mencari sebuah nomor kontak yang dinamai Ki Daus. Ki Daus adalah dukun aliran hitam yang terkenal di daerah pinggiran, yang biasa disewa untuk mencelakai saingan bisnis atau mengirim santet. Halo Ki, suara Bang Jago terdengar berat menahan amarah. Saya butuh bantuan. Ada orang tua bangka yang sok sakti di pasar. Dia punya pegangan. Saya mau Ki Daus hancurkan dia, bikin dia lumpuh, atau bikin gerobaknya celaka sekalian. Terdengar tawa serak dari seberang telepon. Tawa yang terdengar seperti gesekan amplas kasar. Hahaha, beres Jago. Tapi maharnya tidak murah. Apalagi kalau lawannya punya penjaga. Berapapun saya bayar. Yang penting besok pagi dia nggak bisa dagang lagi. Malam itu rencana jahat mulai ditenun. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Bang Jago menyeringai licik. Ia tidak tahu bahwa apa yang akan ia hadapi bukan sekadar dukun kampung atau pegangan biasa. Ia sedang menantang kekuatan alam yang menjaga keseimbangan tanah Riau. Sementara itu di luar rumah kontrakan Abah Dorman, malam semakin larut. Angin berhembus pelan menggoyangkan pepohonan. Di atas genteng rumah yang rapuh itu, seekor kucing orange dengan kaki pincang duduk diam mematung. Matanya menatap tajam ke arah kegelapan, ke arah markas Bang Jago berada. Ekornya bergerak pelan. Sekilas bayangan kucing itu di bawah sinar rembulan terlihat membesar hingga membentuk siluet seekor harimau Sumatera raksasa yang sedang duduk menjaga tuannya. Sang datuk telah memilih siapa yang harus dilindungi dan siapa yang harus dihukum. Malam ini tenang, tapi besok badai sesungguhnya akan datang. Mampukah Abah Dorman menghadapi serangan ilmu hitam Ki Daus dan bagaimana cara sang kucing pincang melindungi keluarga miskin ini dari mara bahaya yang tak kasat mata? Jarum jam dinding di rumah kontrakan Abah Dorman menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di luar sana begitu hening, seolah alam semesta sedang menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Angin yang biasanya berhembus sejuk, malam itu mendadak mati. Udara berubah menjadi lembab, berat, dan menekan dada. Di dalam kamar sempit itu, Abah Dorman baru saja menyelesaikan sholat tahajud. Ia duduk bersimpuh di atas sajadah usang, menengadahkan kedua tangannya yang kasar. Bibirnya bergetar melafalkan doa-doa panjang. Bukan meminta kekayaan, ia hanya meminta keselamatan untuk istrinya yang kini tertidur pulas berkat obat mahal yang baru ia beli tadi siang. Wajah Mak Ijah tampak damai, rona merah mulai kembali ke pipinya yang biasanya pucat. Ya Allah, terima kasih atas rizki hari ini.
Lindungilah kami dari mara bahaya yang tak terlihat oleh mata, bisik Abah khusyuk. Abah Dorman adalah representasi dari kebaikan polos. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah gubuk kayu reot di pinggiran hutan kota yang gelap, namanya sedang disebut-sebut dalam ritual terkutuk. Di gubuk itu, penerangan hanya berasal dari nyala 3 batang lilin merah yang apinya bergoyang-goyang aneh padahal tidak ada angin. Bau kemenyan bercampur amis darah ayam cemani menyeruak memenuhi ruangan, membuat perut mual. Bang Jago duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang, keringat dingin membasahi lehernya yang berlipat. Ia menatap sosok kurus kering di hadapannya, Ki Daus. Ki Daus bukan dukun sembarangan. Ia dikenal sebagai dukun hitam yang tak segan mencabut nyawa korbannya demi bayaran. Matanya terbalik, hanya terlihat bagian putihnya saja. Mulutnya komat kamit merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti desisan ular berbisa. Di hadapannya ada sebuah boneka jerami yang diikat dengan kain kafan kusam. Di bagian dada boneka itu tertempel foto close-up Abah Dorman yang diambil diam-diam. Matikan dia, matikan usahanya, bikin dia lumpuh, desis Ki Daus. Suaranya berubah menjadi parau dan ganda, seolah ada makhluk lain yang ikut bicara dari dalam tenggorokannya. Ki Daus mengambil sebuah paku berkarat yang sudah direndam dalam air kembang 7 rupa dan minyak mayat. Dengan gerakan menyentak, ia menghantamkan paku itu ke arah kaki boneka jerami. Jelep. Rasakan Dorman, malam ini kakimu akan busuk dan besok pagi kau takkan bisa melangkah, teriak Bang Jago penuh dendam. Seketika itu juga, bola api sebesar kepalan tangan muncul dari kegelapan di atas kepala Ki Daus. Bola api itu berwarna merah darah, berputar-putar dengan suara mendesing yang menyakitkan telinga. Wung, wung. Itu adalah Banaspati, kiriman santet tingkat tinggi yang ditugaskan untuk menghancurkan targetnya. Pergilah, hancurkan rumah itu, perintah Ki Daus. Bola api itu melesat keluar menembus atap gubuk, terbang membelah langit malam riau menuju rumah kontrakan Abah Dorman. Kecepatannya melebihi peluru. Ia membawa hawa panas yang sanggup melayukan tanaman yang dilewatinya. Kembali ke rumah Abah Dorman. Abah yang sedang berzikir tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Suhu di dalam kamar yang tadinya dingin mendadak berubah panas menyengat. Keringat bercucuran deras dari dahinya. Astagfirullah, kenapa panas sekali ini? Abah mengipasi tubuhnya dengan peci. Ia melirik Maijah yang mulai gelisah dalam tidurnya, meracau tak jelas. Di atas genteng rumah, suara ledakan kecil terdengar. Duk, duk, seperti ada batu kerikil yang dilemparkan. Namun suaranya semakin lama semakin keras dan banyak. Brak, atap seng bergetar hebat. Abah Dorman ketakutan. Ia mengira ada maling atau orang iseng yang melempar batu. Namun, ia tidak berani keluar. Firasatnya mengatakan ini bukan gangguan manusia biasa. Ia memperkeras bacaan ayat kursinya. Suaranya bergetar, menahan ngeri. Di luar rumah, tepat di halaman depan yang sempit, sang penjaga sudah bersiap. Kucing orangnya pincang itu tidak tidur. Ia duduk tegak di atas pagar kayu yang lapuk. Matanya yang kuning kini menyala terang benderang seperti 2 lampu sorot dalam kegelapan. Bulu-bulunya berdiri tegak, bukan karena takut, tapi karena energi besar yang sedang ia kumpulkan. Saat bola api kiriman Ki Daus terlihat meluncur dari kejauhan, kucing itu tidak lari. Ia justru melompat turun ke tanah, berdiri tepat di depan pintu masuk rumah. Lalu, keajaiban itu terjadi secara visual. Tubuh kecil kucing itu mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bayangannya di tanah membesar dengan cepat, melebar, meninggi, hingga menutupi seluruh bagian depan rumah kontrakan itu. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara geraman yang menggetarkan bumi. Roar! Raungan itu tidak terdengar oleh telinga manusia biasa seperti Abah Dorman atau tetangga sekitar. Itu adalah raungan di dimensi gaib, raungan seekor raja hutan.
Bayangan harimau raksasa transparan kini membungkus rumah Abah Dorman. Ekornya melingkar melindungi bangunan rapuh itu. Saat bola api Banaspati menghantam perisai gaib tersebut, terjadilah benturan dahsyat. Blar! Di mata manusia biasa, mungkin hanya terlihat seperti kilatan petir tanpa hujan. Tapi di alam gaib, itu adalah ledakan energi yang luar biasa. Bola api merah itu menabrak dinding emas yang diciptakan sang harimau. Api jahat itu mencoba membakar, mencari celah untuk masuk. Namun, sang harimau menepisnya dengan satu sabetan cakar raksasa. Sabetan itu menciptakan angin kencang yang memadamkan api Banaspati seketika. Sisa-sisa energi jahat itu hancur berantakan menjadi debu hitam yang jatuh ke tanah. Namun, serangan belum selesai. Ki Daus yang memantau dari jauh lewat air di baskom, murka melihat kirimannya gagal. Kurang ajar, ada yang melindunginya. Siapa dia? Teriak Ki Daus. Ia mengambil keris kecil berlekuk 3, lalu menyayat jarinya sendiri. Darah segar menetes ke atas boneka. Ia mengirimkan serangan kedua, kali ini bukan api, melainkan ribuan jarum gaib yang mematikan. Angin ribut tiba-tiba melanda halaman rumah Abah. Daun-daun kering beterbangan. Kucing orange itu mengeong keras, kali ini suara kucing asli, namun nadanya penuh amarah. Ia mengangkat kaki depannya yang pincang. Anehnya, saat itu kakinya terlihat kokoh dan kuat. Ia menghentakkan kaki itu ke tanah. Boom! Gelombang kejut tak kasat mata menyebar dari hentakan kaki kucing itu. Gelombang ini menyapu bersih ribuan jarum gaib yang sedang terbang menuju rumah. Jarum-jarum itu rontok, hangus terbakar sebelum menyentuh dinding rumah. Tak hanya menangkis, sang kucing, atau lebih tepatnya roh datuk yang bersemayam di dalamnya, melakukan serangan balik. Hukum alam spiritual berlaku. Siapa yang menanam angin akan menuai badai. Energi santet yang gagal menembus pertahanan itu memantul kembali ke pengirimnya dengan kekuatan 2 kali lipat. Di gubuk Ki Daus, suasana berubah mencekam. Baskom air di depannya tiba-tiba pecah berantakan. Piar! Ki Daus terpental ke belakang seolah ditendang oleh kaki raksasa tak terlihat. Tubuhnya menghantam dinding gubuk hingga kayu-kayu lapuk itu retak. Ia muntah darah segar, banyak sekali, hingga membasahi jubah hitamnya. Boneka jerami di tangannya terbakar sendiri dengan api berwarna biru, lalu menjadi abu dalam hitungan detik. Bang Jago yang melihat kejadian itu menjerit ketakutan. Ia mundur sampai terpojok. Ki Daus, kenapa Ki? Ki Daus terbatuk-batuk, napasnya tersengal, wajahnya yang tadi garang kini ketakutan setengah mati. Matanya melotot menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat Bang Jago. Harimau putih, racau Ki Daus dengan suara gemetar. Lawan kita bukan dukun Jago, lawan kita penjaga tanah ini. Kau mau bunuh aku, ha? Ki Daus merangkak menjauh, ketakutan. Ia tahu, berurusan dengan datuk atau roh leluhur penjaga alam adalah bunuh diri. Ilmu hitamnya tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan murni alam semesta. Sementara itu, di rumah Abah Dorman, suasana perlahan kembali tenang. Hawa panas yang menyengat tadi perlahan sirna, berganti dengan udara sejuk subuh. Atap rumah berhenti bergetar. Abah Dorman membuka matanya. Ia menyeka keringat. Alhamdulillah, sudah reda, ucapnya lega. Ia merasa doanya telah dikabulkan, tanpa menyadari pertempuran epik yang baru saja terjadi di halaman rumahnya. Abah bangkit, berjalan tertatih menuju pintu depan. Ia membukanya pelan. Di depan pintu, tergeletak sang kucing orange. Tubuhnya tampak sangat lelah, napasnya memburu cepat. Bulu-bulunya yang tadi berdiri, kini lepek basah oleh keringat atau embun. Ia terlihat seperti habis berlari maraton sejauh ratusan kilometer. Ya Allah, Pus, kamu kenapa? Seru Abah kaget. Ia segera menggendong kucing itu. Tubuh hewan itu panas sekali, seperti demam tinggi. Kucing itu menatap Abah sayu, lalu mengeong lemah. Meong. Abah mendekap kucing itu ke dadanya, memberikan kehangatan. Maafkan Abah ya, Abah nggak tahu kamu sakit. Ayo masuk, kita istirahat di dalam. Abah Dorma membawa malaikat pelindungnya masuk ke dalam rumah.
Ia tidak melihat, di tanah tempat kucing jitu tadi berbaring, terdapat jejak hangus hitam berbentuk lingkaran sempurna. Jejak sisa pertempuran gaib yang berhasil dimenangkan oleh sang hewan lemah. Pagi itu Abah Dorman selamat, tapi Ki Daus yang terluka parah dan Bang Jago yang semakin penasaran tidak akan diam begitu saja. Dendam telah mendarah daging. Jika santet jarak jauh tidak mempan, mereka akan menggunakan cara yang lebih licik dan nyata. Cara yang akan menyerang fisik Abah Dorman secara langsung di siang bolong. Apakah yang akan dilakukan Bang Jago selanjutnya? Dan mampukah kucing pincang yang kini jatuh sakit itu melindungi Abah sekali lagi? Matahari pagi kembali menyapa bumi Riau, namun cahayanya kali ini terasa pucat, seolah enggan menyinari kekacauan yang sedang dirancang oleh tangan-tangan jahat. Di dalam rumah kontrakan Abah Dorman, suasana hening diselimuti kekhawatiran. Sang kucing oranye, pahlawan tak bernama malam tadi, kini terbaring lemah di atas kain sarung bekas di sudut kamar. Tubuhnya panas membara, nafasnya terdengar ngik-ngik pendek. Matanya yang biasanya tajam menyala kini tertutup rapat, mengeluarkan kotoran mata yang tebal. Ia tak mau makan, bahkan air tajin yang disodorkan Abah Dorman pun tak disentuhnya. "Pus, makanlah sedikit," bujuk Abah Dorman dengan suara serak. Ia mengelus kepala kucing itu dengan lembut. Hatinya perih. Ia merasa bersalah, mengira kucing ini sakit karena tertular penyakit jalanan atau salah makan siomainya. Padahal kucing itu sekarat karena habis-habisan melindunginya dari gempuran santet Banaspati. Mak Ijah yang sudah bisa duduk menatap suaminya dengan sendu. "Kang, sebaiknya Akang jualan saja. Kucingnya biar Ijah yang jaga di rumah. Kita butuh uang buat bawa dia ke dokter hewan." Abah Dorman terdiam sejenak. Benar juga, kalau ia diam saja di rumah, dari mana uang untuk berobat sipus? Dengan berat hati, Abah mengangguk. "Ya sudah, titip sipus ya, Mak. Kalau ada apa-apa, minta tolong tetangga panggil Akang di pasar." Abah Dorman pun bersiap. Namun saat ia melangkahkan kaki keluar pintu, ia merasakan firasat yang tidak enak. Angin yang menerpa wajahnya terasa panas dan berdebu, berbeda dengan angin sejuk kemarin pagi. Saat ia memegang gerobak siomainya, gagang kayunya terasa licin dan lengket, padahal sudah dibersihkan. "Bismillah, lindungilah ambamu yang lemah ini ya Allah," doa Abah lalu mulai mendorong gerobaknya. Sementara itu, nun jauh di gubuk Ki Daus, sang dukun hitam sedang meracik strategi baru. Tubuhnya penuh luka lebam akibat pantulan energi semalam, namun dendamnya makin membara. Ia tahu ia tak bisa menang adu kekuatan melawan datuk harimau, maka ia menggunakan otak liciknya. "Jago, panggil Ki Daus dengan suara parau." Ia menyerahkan bungkusan kecil berisi tanah kuburan yang dicampur bangkai tikus dan minyak babi hutan. "Apa ini, Ki?" tanya Bang Jago sambil menutup hidung karena baunya yang menyengat. "Taburkan ini di tempat dia mangkal. Ini raja pembusuk. Matanya si harimau penjaga sedang buta karena sakit. Energinya lemah. Ini saatnya kita serang mental manusianya. Buat orang-orang jijik padanya. Buat dia diusir warga tanpa kita perlu mengotori tangan." Bang Jago menyeringai lebar. Rencana ini terdengar jauh lebih menyenangkan. Menghancurkan reputasi lebih menyakitkan daripada mematahkan tulang. Siang itu pasar ramai seperti biasa. Orang-orang yang kemarin merasakan kelezatan siomay Abah Dorman sudah menunggu. Ada antrean kecil yang terbentuk bahkan sebelum Abah datang. "Nah, itu dia Abah datang," seru seorang ibu-ibu. Abah Dorman tersenyum, semangatnya bangkit melihat rejeki di depan mata. Ia memarkir gerobaknya di tempat biasa. Uap dari panci kukusan mengebul, membawa harapan. Namun baru saja Abah membuka tutup panci, petaka itu dimulai. Seorang anak kecil yang berdiri paling depan tiba-tiba menutup hidung. "Ih, bau apa ini? Kok bau banget?" Ibunya yang tadinya antusias ikut mengendus, wajahnya berubah keruh. "Iya, kok bau bangkai tikus ya? Perasaan kemarin wangi banget." Abah Dorman bingung. Ia mencium aroma siomainya. Baginya baunya normal-normal saja, wangi ikan tenggiri. Tapi bagi orang-orang di situ yang sudah dipengaruhi sihir Raja Pembusuk Ki Daus, aroma yang keluar dari gerobak Abah adalah bau busuk yang paling menjijikan. Bau got bercampur bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. "Maaf Bu, mungkin selokan sebelah," elak Abah panik. "Selokan apa? Selokannya kering kok," bentak seorang bapak-bapak. "Ini baunya dari panci situ. Wah, jangan-jangan siomainya pakai daging tikus busuk ya?" Tuduhan itu bagaikan petir di siang bolong.
Astagfirullah, demi Allah Pak, ini ikan tenggiri asli. Saya tidak pernah curang. Abah Dorman membela diri, matanya berkaca-kaca. Di tengah keributan itu Bang Jago muncul. Kali ini ia tidak datang dengan preman, tapi ia membawa 2 orang berseragam Satpol PP, yang tentu saja sudah disuap. Bang Jago berakting layaknya pahlawan kesiangan. Nah, ini dia nih biang keroknya, teriak Bang Jago lantang, memprovokasi massa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya curiga dari kemarin. Masak jualan siomay laku keras mendadak, pasti pakai pelaris jorok. Tuh, cium sendiri baunya, bau mayat. Massa adalah entitas yang mudah dibakar. Provokasi Bang Jago sukses besar. Orang-orang yang tadinya pelanggan setia, kini menatap Abah dengan tatapan jijik dan marah. Rasa curiga dan dikhianati menyebar cepat. "Buka pancinya, kita periksa," teriak seseorang. Tanpa izin, Bang Jago menendang gerobak Abah hingga berguncang, lalu membuka paksa tutup panci. Saat uap keluar, Bang Jago dengan kecepatan tangan seorang pencopet melemparkan sesuatu ke dalam panci. Sesaat kemudian ia menyendok isi panci itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Lihat!" teriak Bang Jago. Di ujung sendok sayur itu tersangkut seekor bangkai tikus got yang besar, basah, dan menjijikkan. Warga menjerit histeris, ibu-ibu muntah di tempat. "Biadab, penipu, pukul!" Abah Dorman ternganga, lututnya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk di aspal panas. "Tidak, itu bukan punya saya. Demi Allah, itu bukan..." Suaranya tenggelam oleh teriakan massa yang murka. Tidak ada yang mau mendengar pembelaan orang tua miskin. Logika mati digantikan oleh emosi buta. "Bakar gerobaknya, usir dari kampung sini." Satu pukulan mendarat di pipi tirus Abah. Buh! Pukulan dari seorang pemuda yang emosi. Abah terhuyung, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Pukulan kedua, ketiga, massa mulai main hakim sendiri. Bang Jago tertawa puas di belakang kerumunan menyaksikan kehancuran musuhnya. "Mampus lu, dukun mana yang mau nolong lu sekarang?" Sementara itu, di rumah kontrakan. Meski tubuhnya sakit luar biasa, ikatan batin antara sang penjaga dan tuannya tidak bisa diputus oleh jarak. Ia mendengar jeritan hati Abah Dorman yang meminta tolong. Maijah yang sedang menjahit kaget melihat kucing itu mencoba berdiri. Kaki belakangnya gemetar. Ia jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. "Meong!" Teriakannya kali ini bukan mengeong biasa. Itu suara tangisan yang menyayat hati. Kucing itu menyeret tubuhnya menuju pintu. Kuku-kukunya mencakar lantai semen hingga berdarah. Ia harus pergi. Ia harus menolong Abah. Tapi fisiknya tidak mampu. Energinya habis. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba langit di luar menjadi gelap gulita. Bukan karena mendung hujan, tapi karena kumpulan burung gagak, ratusan jumlahnya, tiba-tiba berputar-putar di atas atap rumah kontrakan Abah. Dan dari arah hutan larangan di pinggir kota Riau, terdengar suara gemuruh. Bukan suara kendaraan, bukan suara mesin. Itu suara langkah kaki, banyak langkah kaki. Hewan-hewan mulai keluar dari persembunyiannya. Ular-ular keluar dari selokan. Anjing-anjing liar berhenti menggonggong dan menunduk hormat. Kera-kera liar turun dari pohon-pohon besar. Mereka semua bergerak ke satu arah, ke arah pasar. Rupanya sang datuk tidak bekerja sendirian. Saat sang raja sedang sakit, para prajurit alam mendengar panggilannya. Mereka marah. Manusia telah menyakiti orang yang dilindungi oleh alam. Kembali ke pasar. Abah Dorman sudah terpojok di dinding ruko, memeluk kepalanya, melindungi diri dari lemparan batu dan sayur busuk. Gerobaknya sudah digulingkan, isinya tumpah ruah ke jalanan. "Habisi dia!" teriak Bang Jago. Namun, tiba-tiba teriakan massa terhenti. Hening. Semua mata tertuju ke ujung jalan. Aspal bergetar. Seekor ular sanca kembang raksasa, sebesar pohon kelapa, melata pelan membelah jalanan pasar. Di belakangnya, puluhan monyet ekor panjang bergelantungan di kabel listrik, memamerkan taring mereka sambil mendesis marah. Dan di langit, ratusan burung gagak menukik rendah, mengincar mata siapa saja yang berani memukul Abah. Warga yang tadinya garang, kini mundur ketakutan. Wajah Bang Jago pucat pasi untuk kedua kalinya. Apa itu? Abah Dorman mengintip dari sela-sela lengannya. Ia melihat ular raksasa itu berhenti tepat di depannya,
lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi membentuk tameng hidup. Lidahnya menjulur-julur, mendesis ke arah Bang Jago. Ini bukan lagi pertarungan 1 lawan 1. Ini adalah perang antara keserakahan manusia melawan kemurkaan alam semesta. Abah Dorman menangis bukan karena sakit dipukuli, tapi karena melihat betapa seluruh makhluk Tuhan bergerak membela dirinya yang hina ini. Namun, apakah kehadiran para hewan ini cukup untuk membuktikan bahwa Abah tidak bersalah? Atau Bang Jago punya rencana lain untuk memutar balikan fakta dan menuduh Abah sebagai penyembah setan pengendali hewan? Pasar yang tadinya riuh rendah oleh teriakan amarah, kini sunyi senyap seolah tak berpenghuni. Ratusan pasang mata manusia terpaku, tak berani berkedip, menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal di depan mereka. Waktu seakan membeku. Di tengah jalan aspal yang panas, Abah Dorman masih terduduk lemas dengan wajah lebam. Namun, kini ia tidak sendiri. Ia dikelilingi oleh pagar betis yang paling mengerikan sekaligus paling menakjubkan. Sang ular sanca kembang raksasa melingkar memutari tubuh Abah Dorman, kepalanya terangkat setinggi dada orang dewasa, lidahnya yang bercabang menjulur-julur, his, his, menantang siapa saja yang berani mendekat. Di atas gerobak yang terguling, puluhan monyet ekor panjang duduk berjongkok, memamerkan gigi taring mereka sambil menatap tajam ke arah kerumunan warga. Sementara di langit, awan hitam buatan dari ratusan burung gagak berputar-putar rendah, menciptakan suara kepak sayap yang memekakkan telinga. Kak, kak! Bang Jago yang tadi berdiri gagah di depan masa, kini kakinya gemetar hebat seperti agar-agar. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke tanah. Ia merasakan tatapan dingin dari sang ular. Tatapan itu bukan tatapan hewan lapar, melainkan tatapan hakim yang sedang menimbang dosa. Mundur, mundur kalian semua, perintah Bang Jago dengan suara tercekat. Tapi tak ada satupun warganya yang bergerak. Mereka terlalu takut. Tiba-tiba, sang ular sanca mulai bergerak, bukan ke arah warga, tapi meluncur pelan, pasti, dan mengancam ke arah Bang Jago. Sisiknya bergesekan dengan aspal menimbulkan suara serit, serit, yang membuat bulu kuduk berdiri. Bang Jago mundur selangkah. Pergi, pergi lu binatang. Ia mencoba menendang, tapi keberaniannya sudah luntur. Saat jarak ular itu tinggal 1 meter dari Bang Jago, tiba-tiba seekor gagak besar menukik tajam dari langit. Cepat sekali, seperti anak panah hitam. Wush! Paruh gagak itu menyambar saku celana kargo Bang Jago yang gembung. Prebet! Kain celana itu robek. Sebuah bungkusan plastik kecil berwarna hitam terjatuh ke aspal. Bungkusan itu pecah. Serbuk hitam pekat berhamburan keluar, bercampur dengan tulang belulang kecil. Angin berhembus membawa aroma serbuk itu ke hidung orang-orang yang berdiri paling depan, termasuk Pak RT yang baru saja tiba di lokasi. Pak RT mengernyit. Bau ini... Ia menoleh ke arah panci siomay Abah yang terbuka. Baunya sama persis dengan bau busuk di panci siomay. Mata semua orang terbelalak. Logika mereka mulai bekerja kembali setelah tadi dibutakan emosi. Itu Raja Pembusuk, seru seorang babak tua yang paham sedikit soal klinik. Itu serbuk tanah kuburan buat bikin usaha orang bangkrut. Baunya sama kayak bangkai tikus. Wajah Bang Jago berubah dari pucat menjadi merah padam. Rahasianya terbongkar oleh seekor burung. Bukan, itu bukan punya gue. Burung itu yang bawa. Elaknya panik. Namun alam tidak bisa dibohongi. Sang sanca batik yang kini berada tepat di depan kaki Bang Jago mengendus serbuk itu, lalu mendesis keras tepat di depan wajar Bang Jago. Bau nafas ular itu membuat nyali Bang Jago runtuh seketika. Sss. Ular itu tidak menggigit, tapi ia membelit kaki Bang Jago dengan cepat. Hanya 1 belitan di pergelangan kaki, lalu menariknya dengan kuat. Pruk! Bang Jago jatuh tersungkur mencium aspal. Ia menjerit histeris seperti anak kecil. Tolong, tolong, ampun, gue ngaku, gue yang naruh tikus itu. Tolong lepasin. Pengakuan itu keluar begitu saja.
karena ketakutan setengah mati akan dimangsa ular raksasa. Warga desa tersentak. Suara gemuruh bisik-bisik mulai terdengar. Ya Allah, jadi Abah difitnah. Bang Jago yang naruh. Jahat banget, kita udah pukulin orang tua. Rasa bersalah mulai merayapi hati setiap orang di sana. Mereka menatap Abah Dorman yang masih diam. Air mata mengalir di pipinya yang kotor oleh debu dan darah. Abah tidak marah. Ia hanya menunduk, bersyukur kebenaran telah terungkap. Melihat musuhnya sudah menyerah, sang ular melepaskan belitannya. Ia memukul tanah dengan ekornya sekali, memberi isyarat pada Bang Jago untuk pergi. Bang Jago dengan celana basah karena mengongpol saking takutnya, merangkak bangun dan lari berbirit-birit tanpa menoleh lagi, diikuti sorakan cemooh dari warga yang kini berbalik membencinya. Setelah sang penjahat pergi, suasana berubah drastis. Aura mencekam dari hewan-hewan itu menghilang, berganti menjadi aura kelembutan yang menyentuh hati. Para monyet turun dari gerobak. Ajaibnya, mereka tidak menjarah makanan. Salah satu monyet mengambil sendok sayur Abah yang terlempar jauh, lalu menaruhnya pelan di dekat tangan Abah. Monyet lain memungut peci Abah yang terinjak-injak, membersihkan debunya dengan tangan berbulu mereka, lalu menyodorkannya. Abah Dorman menerima peci itu dengan tangan gemetar. Ia menatap mata monyet itu. Ada sorot kecerdasan di sana. Terima kasih nak, ucap Abah lirih, seolah bicara pada cucunya sendiri. Burung-burung gagak terbang kembali ke angkasa, berputar sekali sebagai tanda perpisahan, lalu menghilang ke arah hutan. Ular sanca itu pun perlahan mundur, masuk ke dalam selokan besar dan lenyap dari pandangan. Tinggallah warga desa yang kini berlutut, menangis dan meminta maaf. Maafkan kami, Bah, kami hilaf, kami termakan hasutan setan. Biar kami ganti gerobaknya, Bah. Seorang ibu yang tadi paling keras berteriak, kini maju membawa air mineral dan sapu tangan basah. Ia membersihkan luka di wajah Abah sambil terisak. Maafkan saya, Bah, saya dosa besar sama Abah. Abah Dorman tersenyum lemah, hatinya seluas samudra. Sudah, Bu, nggak apa-apa, Abah nggak marah. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Yang penting Gusti Allah sudah tunjukkan mana yang benar. Hari itu, kejadian di pasar menjadi geger yang viral di media sosial. Video amatir saat ular membelit Bang Jago dan gagak menjatuhkan barang bukti menyebar luas dengan judul Azab Tukang Fitnah versus Pedagang Siomay Sakti. Namun, Abah Dorman tidak peduli dengan viral atau tidak. Pikirannya hanya satu, kucing di rumah. Ia tahu hewan-hewan ini datang bukan kebetulan. Mereka dikirim oleh raja mereka yang sedang sakit di rumah kontrakan Abah. Saya harus pulang, kucing saya sakit, pamit Abah kepada warga yang sedang sibuk membereskan gerobaknya yang rusak. Biar kami antar, Bah, gerobaknya biar dibawa ke bengkel, nanti kami yang bayar, seru Pak RT. Abah diantar pulang naik mobil Pak RT bak seorang pejabat penting. Namun, sesampainya di depan gang rumah kontrakannya, perasaan Abah mendadak tidak enak. Langit di atas rumahnya terlihat aneh. Ada cahaya keemasan tipis yang memancar dari sela-sela genteng rumahnya, menembus langit sore yang mulai gelap. Dan sunyi yang terlalu sakral. Abah turun dari mobil dengan tergesa-gesa, mengabaikan rasa sakit di kakinya. Ia berlari menuju pintu rumah. "Mak, Ijah!" panggil Abah. Ia membuka pintu. Pemandangan di dalam kamar membuatnya terpaku di ambang pintu. Mak Ijah sedang duduk di sudut ruangan, menangis tanpa suara. Sementara di tengah ruangan, tempat kucing orange itu tadi berbaring, kini kosong. Kucing itu tidak ada. Tapi sebagai gantinya, di tempat bekas kucing itu tidur, tergeletak sehelai kain sutra kuning keemasan yang berkilauan, dan di atas kain itu terdapat sebuah benda pusaka. Sebuah keris kecil berhulu kepala harimau yang terbuat dari emas murni. "Mana si Pusma?" tanya Abah gemetar. Mak Ijah menunjuk ke arah jendela yang terbuka. Dia pamit, Kang. Dia bukan kucing. Tadi dia berubah. Mak Ijah tak sanggup meneruskan kata-katanya.
Apa yang dilihat Maijah dan apa arti keris emas yang ditinggalkan itu? Apakah tugas sang penjaga sudah selesai atau ini justru warisan kekuatan untuk Abah Dorman menghadapi ancaman yang lebih besar dari Ki Daus yang belum mati? Matahari telah tenggelam sepenuhnya, digantikan oleh langit malam yang pekat tanpa bintang. Namun kegelapan malam ini terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berdesir. Alam seolah sedang menahan napas, takut bersuara. Di dalam rumah kontrakan yang sempit, Abah Dorman duduk bersila di depan pusaka peninggalan sang kucing. Keris kecil berhulu kepala harimau emas itu diletakkan di atas kain sutra kuning. Benda itu terlihat diam, namun bagi mata batin Abah yang mulai terbuka karena keikhlasannya, benda itu hidup. "Mak, Abah takut memegang ini," bisik Abah, suaranya bergetar. Ia merasa dirinya kotor, penuh dosa, dan hanya seorang tukang siomay bodoh yang tak pantas memegang benda keramat raja-raja. Maijah, yang wajahnya kini terlihat jauh lebih segar, namun matanya menyimpan ketajaman leluhur, menggeser duduknya mendekat. "Kang," ucap Maijah lembut. Pusaka itu memilih tuannya bukan karena pangkat atau harta. Dia memilih hati. Hati Akang yang tulus memberi makan kucing pincang saat perut sendiri lapar, itulah yang memanggilnya. Maijah melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, seolah bukan dirinya yang berbicara. "Datuk Harimau tidak pergi, Kang. Sukmanya sudah masuk ke dalam bilah keris itu. Dia tahu, musuh kali ini tidak akan berhenti sampai kita mati. Dia menitipkan taringnya padamu untuk menjaga keluarga ini." Dengan tangan gemetar, Abah Dorman memberanikan diri menyentuh gagang keris itu. Zes! Sengatan listrik halus namun hangat menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh Abah. Rasa lelah, nyeri bekas pukulan di pasar, dan rasa takutnya seketika sirna. Dadanya terasa sesak oleh keberanian yang membuncah. Telinganya mendengar auman harimau yang sangat jelas, namun bergema di dalam kepalanya sendiri. "Jangan takut, aku di sini." Abah Dorman meneteskan air mata. "Terima kasih Gusti, terima kasih Datuk." Namun kedamaian itu hanya berlangsung sesaat. Di ujung desa, di gubuk terkutuk tempat Ki Daus bersembunyi, sebuah ritual gila sedang terjadi. Ki Daus sudah kehilangan akal sehatnya. Tubuhnya hancur, tulang rusuknya patah akibat hantaman balik energi kemarin. Tapi kebenciannya pada Abah Dorman, orang kecil yang berhasil mempecundanginya, telah menguasai jiwanya. "Setan alas, iblis laknat!" teriak Ki Daus sambil memuntahkan darah hitam. "Aku tidak mau mati sendirian. Kalau aku mati, si Dorman juga harus mati." Ki Daus mengambil sebuah keputusan nekat. Ia tidak lagi memanggil jin suruhan. Ia akan melakukan ritual terlarang, Raga Sukma Sungsang. Ia akan menyerahkan tubuh wadaknya atau fisiknya untuk dirasuki sepenuhnya oleh Raja Siluman Babi Hutan, penghuni hutan larangan Riau. Ini adalah jalan satu arah. Setelah ini, Ki Daus tidak akan lagi menjadi manusia, melainkan monster yang haus darah. Ia menyayat leher ayam cemani, meminum darahnya mentah-mentah, lalu menusukkan keris berkarat miliknya sendiri ke dadanya. "Masuklah, ambil tubuhku, hancurkan musuhku." Duar! Gubuk itu meledak hancur berkeping-keping. Dari puing-puing itu tidak ada lagi sosok tua rentah Ki Daus. Yang bangkit berdiri adalah sosok mengerikan setinggi 2 meter. Kulitnya hitam berbulu kasar seperti ijuk. Matanya merah menyala dan dari mulutnya menyembul taring babi hutan yang panjang dan tajam. Nafasnya mendengus mengeluarkan asap berbau belerang. Sosok siluman itu menggeram, suaranya seperti gesekan besi berkarat. Ia melangkah keluar. Setiap langkah kakinya membuat tanah bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya layu seketika terkena hawa panas tubuhnya. Tujuannya satu, rumah Abah Dorman. Warga desa Riau malam itu terbangun dengan perasaan ngeri. Udara tiba-tiba menjadi sangat panas. Anjing-anjing peliharaan melolong panjang bersahut-sahutan. Lolongan kematian. "Ada apa ini? Gempa?" tanya warga yang panik keluar rumah. Mereka melihat ke arah jalan utama desa.
Dari kejauhan, terlihat sosok bayangan hitam besar sedang berjalan lambat namun pasti. Siapapun yang melihatnya langsung jatuh pingsan atau lari ketakutan masuk ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Di rumah kontrakan, Abah Dorman merasakan getaran hebat pada keris di tangannya. Keris itu bergetar begitu kencang, hingga menimbulkan suara nguing yang nyaring. Bilah keris yang tadinya berwarna besi tua, kini berubah warna menjadi merah membara, seolah baru ditempa dari api neraka. "Dia datang, Ma," ucap Abah Dorman. Suaranya tenang, sangat tenang. Bukan ketenangan pasrah, tapi ketenangan seorang prajurit yang siap menyambut takdir. Bismillah, Kang. Allah bersama orang yang sabar. Bisik Mak Ijah sambil memeluk lutut di pojok kamar. Mulutnya tak henti bersikir. Abah Dorman berdiri. Ia menyelipkan keris itu di pinggangnya, lalu berjalan keluar rumah. Ia berdiri di halaman sempit yang hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Tak lama kemudian, pagar kayu depan rumahnya hancur berantakan ditabrak sesuatu yang tak terlihat. Brak! Sosok siluman penjelmaan Ki Daus muncul dari kegelapan. Baunya busuk luar biasa, campuran antara bau bangkai, belerang, dan darah. Matanya menatap Abah Dorman dengan nyalang. "Dorman?" Suara itu bukan suara manusia lagi. Suaranya berat dan bergema. "Malam ini, nyawamu milikku." Abah Dorman, seorang tukang siomay tua yang biasanya membungkuk hormat pada pembeli, kini berdiri tegak membusungkan dada. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya. Ia menatap monster itu dengan tatapan iba. "Sudahlah Ki Daus, bertobatlah. Jangan persekutukan Allah dengan iblis. Tubuhmu sudah hancur, jangan hancurkan jiwamu juga." Nasihat Abah lembut. Kata-kata itu justru membuat sang siluman semakin murka. Kebaikan adalah racun bagi iblis. "Diam!" Siluman itu menerjang maju. Tangannya yang besar dengan kuku setajam pisau mengayun ke arah kepala Abah. Serangan itu begitu cepat, mustahil dihindari oleh orang tua biasa. Jika kena, kepala Abah pasti putus. Namun, Abah Dorman tidak bergerak menghindar. Tepat saat kuku siluman itu hampir menyentuh kulit wajah Abah, tangan Abah bergerak sendiri, digerakkan oleh kekuatan gaib keris datuk. Dengan gerakan secepat kilat yang tak kasat mata, Abah mencabut keris dari pinggangnya. Sret! Cahaya emas menyilaukan memancar dari bilah keris itu, membentuk perisai kubah di sekeliling tubuh Abah. Dang! Hantaman tangan siluman itu menabrak perisai cahaya. Suaranya seperti besi beradu dengan besi. Gelombang kejutnya melemparkan pot-pot bunga di halaman hingga pecah berantakan. Siluman itu terpental mundur 2 langkah. Tangannya berasap seolah terbakar. Ia meraung kesakitan. Panas! Abah Dorman terkejut melihat tangannya sendiri. Ia tidak melakukan apa-apa, tapi tubuhnya bergerak lincah seperti pesilat sakti. Inilah ilmu silat gaib harimau putih, warisan leluhur yang aktif secara otomatis saat bahaya mengancam. "Ki Daus, pulanglah," teriak Abah lagi, masih memberi kesempatan. Tapi iblis tidak mengenal kata pulang. Siluman itu bangkit lagi. Kali ini ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dari mulutnya menyembur api hitam pekat yang bergulung-gulung menuju Abah. Api neraka dunia. Abah Dorman memejamkan mata. Ia pasrahkan semuanya pada Sang Pencipta dan wasilah pusaka di tangannya. Ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi ke langit. "Ya Allah, lindungi kami." Keris itu menyerap cahaya bulan yang samar, lalu memancarkan sinar putih yang menembus api hitam itu. Sinar itu bukan api, tapi cahaya dingin yang murni. Saat cahaya itu bertemu dengan api hitam, terjadi ledakan energi spiritual yang dahsyat. Langit di atas desa Riau mendadak berubah warna menjadi ungu kemerahan. Kilat menyambar-nyambar tanpa hujan. Warga yang mengintip dari jendela menyaksikan pertarungan cahaya melawan kegelapan di halaman tukang siomay. Di tengah benturan energi itu, terdengar suara tangisan. Bukan tangisan Abah, bukan tangisan Mak Ijah, tapi tangisan keris itu. Suara tangisan melengking yang menyedihkan, seolah keris itu sedang berduka karena harus melukai sesama makhluk ciptaan Tuhan, meski makhluk itu jahat. Atau mungkin itu tangisan perpisahan. Energi Ki Daus terlalu besar karena ia menukarkan nyawanya. Perisai cahaya Abah mulai retak. Kaki Abah Dorman terdorong mundur, menekan tanah hingga amblas.
Darah mulai keluar dari hidung Abah karena tidak kuat menahan tekanan energi gaib yang luar biasa. "Mati kau, Dorman, mati!" Siluman itu menekan serangannya, semakin dekat, semakin dekat. Abah jatuh berlutut, tenaganya habis. Cahaya keris mulai meredup. Apakah ini akhirnya? Apakah kebaikan akan kalah oleh kejahatan yang nekat? Di saat kritis itu, tiba-tiba terdengar suara lembut Maijah dari ambang pintu. Ia tidak lari, ia justru berdiri di sana sambil memegang segelas air putih. "Kang, siramkan air ini, air doa ibumu dulu," teriak Maijah. Abah teringat. Ia masih menyimpan sebotol kecil air dari makam ibunya yang ia campur di air minum sehari-hari. Ia merogoh saku celananya dengan sisa tenaga. Botol kecil itu ia lemparkan ke arah muka siluman yang menyeringai kemenangan. Prang! Botol pecah. Air cipratan doa seorang ibu mengenai wajah monster itu. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi penutup yang tak terlupakan dari legenda ini. Piar! Suara pecahan botol kaca itu terdengar nyaring di tengah gemuruh pertarungan gaib. Air bening yang tak seberapa banyaknya itu, air yang pernah dibacakan doa tulus oleh almarhumah ibu Abah Dorman semasa hidup, muncrat membasahi wajah mengerikan sang siluman babi hutan. Hining. 1 detik, 2 detik. Tiba-tiba, siluman itu membelalakan matanya yang merah. Tubuh raksasanya kaku, bukan karena kesakitan fisik, tapi karena rasa panas yang tak tertahankan menjalar ke dalam sukma hitamnya. Bagi makhluk kegelapan, doa tulus seorang ibu adalah racun yang paling mematikan, lebih tajam dari pedang manapun, lebih panas dari api neraka. Ar! Raungan siluman itu memecah langit malam Riau, begitu keras hingga kaca-kaca jendela tetangga bergetar. Asap putih tebal mendesis keluar dari pori-pori kulit hitamnya. Tubuh monster itu mulai meleleh seperti lilin yang dibakar. "Panas! Ampun! Panas!" teriak suara ganda, suara siluman bercampur suara Kidaus yang menyedihkan. Cahaya emas dari keris datuk di tangan Abah Dorman tiba-tiba membesar, menyatu dengan asap putih dari air doa ibu. Cahaya itu membentuk pusaran angin yang menyedot energi jahat sang siluman. Wush! Dalam sekejap mata, sosok babi hutan raksasa itu lenyap, tersedot kembali ke dimensi asalnya. Yang tersisa di halaman rumah Abah hanyalah sesosok tubuh manusia yang tergeletak hangus dan berasap di atas tanah. Itu adalah tubuh Kidaus. Abah Dorman menjatuhkan kerisnya, tubuhnya ambruk ke tanah, nafasnya memburuh. Maijah segera berlari keluar memeluk suaminya erat-erat. Keduanya menangis di bawah langit malam yang perlahan kembali tenang. Awan hitam bubar, membiarkan cahaya bulan menyinari kemenangan orang-orang yang sabar. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cerah, seolah ikut merayakan berakhirnya teror. Warga desa yang penasaran mulai berkerumun di halaman rumah Abah Dorman yang berantakan. Mereka menemukan Kidaus masih hidup, tapi kondisinya mengenaskan. Ia tidak mati, tapi akalnya sudah hilang. Ia duduk di tanah sambil tertawa-tawa sendiri, memakan rumput dan tanah. Tingkahnya persis seperti hewan. "Babi, aku babi," racau Kidaus tak henti-henti. Sumpah serapah yang ia ucapkan telah berbalik menjadi kutukan abadi bagi dirinya sendiri. Warga menggelengkan kepala ngeri. Itu adalah azab kontan bagi orang yang bersekutu dengan setan. Bagaimana dengan Bang Jago? Berita kegagalan Kidaus dan kegilaannya menyebar cepat. Bang Jago yang ketakutan setengah mati mencoba kabur keluar kota. Namun di perbatasan kota, motornya tergelincir masuk ke parit karena ia berhalusinasi melihat ular raksasa menghalangi jalan. Ia ditemukan warga dalam kondisi patah kaki dan langsung diserahkan ke polisi atas tuduhan penipuan, pemerasan, dan percobaan pembakaran. Sang preman pasar kini mendekam di balik jeruji besi, sendirian dan lumpuh. Sementara itu, nasib Abah Dorman berubah 180 derajat. Kisah tentang tukang siomay yang dilindungi harimau putih menjadi viral, bukan hanya di Riau tapi se-Indonesia.
YouTuber, stasiun TV, hingga pejabat daerah berbondong-bondong datang ingin mencicipi siomay legendaris itu. Tapi Abah Dorman tetaplah Abah Dorman. Ia tidak mau aji mumpung. Ia menolak sumbangan uang cuma-cuma. "Saya masih kuat kerja," katanya santun. Dengan modal yang terkumpul dari penjualan siomay yang membludak, Abah tidak membeli mobil mewah atau rumah gedongan. Ia merenovasi rumah kontrakannya agar layak huni dan menyewa sebuah ruko kecil di pasar, bukan lagi gerobak dorong, agar Mak Ijah bisa membantunya tanpa kepanasan. Nama kiosnya sederhana, Siomay Barokah Pus. Keris emas peninggalan sang datuk, benda itu hilang secara misterius 3 hari setelah kejadian. Suatu malam, Abah bermimpi didatangi seekor harimau putih gagah yang tersenyum padanya, lalu melompat naik ke langit. Saat terbangun, keris itu sudah tidak ada. Abah tahu, tugas pusaka itu sudah selesai. Sang penjaga telah kembali ke alamnya, karena Abah kini sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. 6 bulan kemudian, di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, suasana haru biru menyelimuti rombongan jemaah umroh. Di antara rombongan itu, terlihat Abah Dorman dan Mak Ijah mengenakan seragam batik jemaah. Wajah mereka bersinar, air mata bahagia tak henti mengalir. "Gak nyangka ya Kang, dulu kita rebutan nasi sisa, sekarang kita jadi tamu Allah," isak Mak Ijah. Abah Dorman menggenggam tangan istrinya. "Ini semua karena kucing itu, Mak. Karena sedekah 5 butir siomay yang ikhlas." Saat pesawat take off, Abah melihat keluar jendela. Awan putih bergumpal-gumpal di langit biru. Di salah satu gumpalan awan itu, sekilas Abah melihat bentuk yang familiar. Bentuk seekor kucing yang sedang duduk manis, menatapnya dengan ekor meliuk. Abah tersenyum. "Terima kasih, Pus. Terima kasih, Datuk." Pesawat pun menembus awan, membawa sepasang suami istri yang jujur itu menuju tanah suci, menutup lembaran penderitaan mereka dengan akhir yang indah dan penuh berkah. Nah, sahabat tutur legenda yang dirahmati Tuhan, begitulah kisah Abah Dorman, sebuah perjalanan yang mengajarkan kita satu hukum alam yang pasti. Siapa yang menanam kasih sayang pada makhluk bumi, maka seluruh penduduk langit akan menyayanginya. Abah Dorman tidak punya harta, tidak punya jabatan, dan tidak punya otot kawat tulang besi. Senjatanya hanyalah hati yang tulus dan sedekah yang ikhlas, meski dalam keadaan sempit. Ingatlah, kejahatan mungkin menang sesaat dengan suara yang bising dan menakutkan, seperti Ki Daus dan Bang Jago. Tapi kebenaran akan selalu datang di akhir, tenang namun menghanyutkan, seperti air doa ibu yang memadamkan api neraka. Jangan pernah remehkan kebaikan kecil, jangan pernah jijik menolong hewan terlantar di jalanan, karena bisa jadi hewan itu adalah malaikat penolong Tuhan yang dikirim Tuhan untuk menguji hatimu atau bahkan menyelamatkan nyawamu di kemudian hari. Apa pelajaran paling berharga yang Abah ambil dari kisah tukang siomay dan kucing pincang ini? Apakah kalian pernah punya pengalaman ditolong hewan secara ajaib? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika cerita ini menyentuh hati kalian dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah legenda merinding lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.